Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis usaha pangan produk risoles ayam suwir bolognese. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kay Almira Aditya sebagai owner dan founder dari risoles ayam suwir bolognese yang lahir di Sibolga 23 September 1993 dan saat ini menetap di kota Palangkaraya. Adapun profil dari produk risoles ayam suwir bolognese adalah sebagai berikut. Risoles merupakan pangan jajanan pasar yang telah dikenal dan banyak diminati oleh masyarakat serta mempunyai harga yang terjangkau. Produk ini berasal dari bahan-bahan yang berkualitas serta memiliki varian isian yang baru yaitu ayam suwir dengan cita rasa bolognese yang khas serta memiliki tekstur luar yang crunchy dan kulit risoles yang lembut. Adapun brand dari produk ini yaitu Dapur Edik Aira karena produk diproduksi di dapur, kemudian sekali mencoba produk akan ketagihan atau edik, dan Aira diambil dari nama tengah owner. Brand ini akan terus mengembangkan produk pangan lain selain risoles ayam suwir bolognese. Kenapa memilih ide bisnis produk risoles ayam suwir bolognese? Secara umum, pangan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, sehingga menjadikan ide bisnis pangan mempunyai peluang yang besar dan sangat menjanjikan. Produk ini banyak diminati dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, dari anak-anak hingga dewasa, baik pekerja, mahasiswa maupun anak sekolah. Terutama bagi kaum-kaum milenial yang menyukai makanan kekinian, produk risoles ayam suwir bolognese menyajikan varian isian baru yaitu ayam suwir bolognese dengan cita rasa yang khas yang belum ada di pasaran. Untuk mengatasi permasalahan konsumen yang jarang sarapan di pagi hari karena keterbatasan waktu, produk ini dapat mencegah dan mengobati rasa lapar, serta dapat dijadikan sebagai cemilan pada saat break time. Adapun tujuan ide bisnis produk yaitu membuat produk risoles dengan brand sendiri yang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan menjaga kualitas produk tetap aman dan bergizi. Terus mengembangkan dan membuat inovasi-inovasi dengan varian isi yang unik pada risoles dengan bahan baku yang berkualitas, melakukan pemasaran secara online maupun offline dengan jangkauan yang lebih luas, membuka lapangan pekerjaan dengan melakukan rekrutmen karyawan, terus membangkitkan motivasi diri untuk menjadi seorang wirausaha, serta dapat melatih mental, dan tentunya untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan yang diperoleh sebagai tujuan dari ide bisnis produk. Adapun visi dan misi, visi yaitu menyediakan produk risoles sebagai pangan jajanan yang terkenal, berkualitas, dan terpercaya di Indonesia. Misi-misi yaitu menyediakan inovasi untuk produk risoles dengan menambah varian yang sesuai dengan keinginan pasar, bertanggung jawab atas setiap produk yang telah diproduksi dengan menjaga kualitas produk yang aman dan bergizi, memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan sopan terhadap pelanggan, selalu menerima kritik dan saran mengenai produk untuk meningkatkan kualitas produk, memberikan harga yang terjangkau sehingga produk dapat dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat, serta menjaga nama brand dan produk agar tetap baik dikenal oleh masyarakat. Adapun SWOT analisis yang telah dilakukan, kuatannya yaitu bahan baku mudah diperoleh, modal yang tidak terlalu tinggi, peralatan sederhana, mempunyai varian isian dan rasa yang unik, produk dalam bentuk frozen food yang tahan dalam 1 bulan, harga yang tetap bersaing, mempunyai brand sendiri, produk selalu fresh sesuai pesanan. Adapun kelemahannya yaitu produk siap saji tidak tahan lama, bahan baku memiliki harga yang fluktuatif, produk bukan sebagai makanan utama melainkan cemilan, produksi yang masih terbatas karena kekurangan karyawan, dan pemasaran yang masih belum luas karena belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Adapun peluangnya yaitu produk ini banyak diminati oleh masyarakat, penjualan dapat dilakukan secara online, serta produk dapat dijadikan makanan cemilan dan pengganjal saat lapar. Adapun ancamannya yaitu berasal dari pesaing yang memiliki pemasaran yang lebih luas dengan produksi yang lebih banyak sehingga dapat menjangkau pelanggan lebih cepat. Adanya persaingan dengan produk yang sudah terkenal, produk ini pun mudah untuk ditiru dan adanya kecenderungan konsumen yang mudah bosan.
Adapun strategi-strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan terus mengembangkan dan menambahkan inovasi untuk varian isian yang unik pada risoles menggunakan bahan baku yang berkualitas, kemudian melakukan pemasaran dengan jangkauan yang lebih luas lagi baik secara online maupun offline, menggunakan packaging produk dengan kemasan yang lebih estetik, eye-catching, dan dapat dilakukan penempelan stiker brand pada kemasan, menjangkau konsumen melalui pemasaran yang lebih luas dengan bermitra dengan kurir, mengenalkan produk dengan menjual produk atau menitipkan produk di tempat usaha teman, sekaligus memperluas pemasaran produk agar lebih dikenal oleh masyarakat, serta dapat membuat outlet dengan brand sendiri dengan menambah varian produk. Strategi-strategi lainnya yaitu dengan memberikan reward kepada pelanggan, dapat menggunakan cara endorsement yang dilakukan oleh influencer melalui sosial media sehingga produk dapat lebih dikenal lagi oleh seluruh masyarakat di Indonesia, dapat melakukan transaksi pembayaran produk secara online, memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan sopan terhadap pelanggan, serta bermitra dengan perusahaan e-commerce. Adapun produk-produk yang telah dipasarkan yaitu risoles ayam suwir bolognese yang siap saji dan risoles ayam suwir bolognese dalam bentuk frozen food yang harus disimpan dalam freezer dan tahan selama 1 bulan. Perhitungan rata-rata penjualan produk untuk produksi sebanyak 100 pieces atau 20 pack produk risoles ayam suwir bolognese dengan modal sebesar Rp250.000 akan memberikan hasil penjualan produk sebesar Rp300.000 dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp50.000. Namun, perhitungan ini merupakan perhitungan rata-rata penjualan produk karena adanya harga bahan baku yang fluktuatif. Adapun pemasaran yang telah dilakukan, baik secara offline dari mulut ke mulut atau dari teman ke teman, dan secara online dengan menggunakan sosial media, yaitu Instagram dengan akun @dapuredikaira, atau dapat melalui WhatsApp dengan nomor 081348128826. Bagi yang berminat untuk membeli dan mencoba produk ini, dapat langsung menghubungi kontak di atas, baik melalui Instagram maupun WhatsApp. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai proses pembuatan produk risoles ayam suwir bolognese. Pertama-tama, kita melakukan pembuatan ayam suwir bolognese dengan membersihkan daging ayam bagian dada. Kemudian, kita lakukan perebusan terhadap daging ayam selama beberapa waktu dan pastikan hingga daging ayam matang. Lalu dilakukan penirisan terhadap daging ayam yang telah matang. Kemudian dilakukan penyuiran ayam secara manual dengan menggunakan pisau. Lalu, hasil suiran ayam ditempatkan pada wadah yang telah disediakan. Kemudian dilakukan penghalusan terhadap bawang merah secara manual dengan menggunakan lumpang dan alu. Begitu pula dengan penghalusan bawang putih dilakukan secara manual. Lalu iris daun bawang dan mari kita lihat bahan-bahan lengkapnya. Ada bawang merah halus, bawang putih halus, garam, gula, minyak goreng, daun bawang, air, saus bolognese, dan ayam suwir. Pertama-tama, masukkan minyak ke dalam wajan, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Lalu, masukkan daun bawang, tumis lagi hingga harum. Kemudian, masukkan saus bolognese dan tambahkan sedikit air. Aduk rata, kemudian tambahkan garam dan gula secukupnya. Aduk rata, masukkan ayam suwir. Kemudian diaduk kembali hingga matang. Pembuatan kulit risoles untuk 20 kulit risoles dilakukan dengan penimbangan pada tepung terigu sebanyak 250 gram, kemudian 30 gram untuk tepung tapioka. Kemudian bahan-bahan lengkapnya ada tepung terigu, tepung tapioka, 1 bungkus bubuk instan, 2 buah kuning telur, garam secukupnya, 2 sendok makan margarin cair, dan 600 ml air. Kemudian dilakukan pencampuran bahan, lalu diaduk hingga rata, kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit, diaduk kembali hingga rata, kemudian dilakukan penyaringan terhadap hasil pencampuran, lalu tambahkan 2 sendok makan margarin,
Aduk rata. Pemasakan kulit risoles dilakukan dengan pengolesan sedikit minyak pada teflon, kemudian tuangkan 1 centong adonan ke dalam teflon dan biarkan hingga matang. Kemudian dilakukan pembuatan risoles tahap akhir, yaitu dengan bahan-bahan tepung panir atau tepung roti, putih telur, dan minyak goreng. Masukkan ayam ke dalam kulit risoles, kemudian dilakukan penggulungan, lalu dicelupkan ke dalam putih telur, ratakan, kemudian dilumuri dengan tepung roti, ratakan, lalu diletakkan dalam nampan, kemudian melakukan hal yang sama, lalu dimasukkan ke dalam kulkas agar tepung roti menempel lebih kuat, kemudian dipersiapkan untuk penggorengan. Dengan satu persatu risoles dimasukkan ke dalam wajan yang telah berisi minyak goreng, dan dibiarkan hingga matang yang ditandai dengan risoles menjadi kuning kecoklatan. Lalu dilakukan penirisan terhadap risoles yang sudah matang dan ditempatkan pada wadah yang telah disediakan. Pengemasan produk menggunakan kemasan tin wol 500 ml yang dialasi dengan kertas laminasi putih dan risoles disusun rapi yang ditambahkan dengan cabai rawit dan 2 buah saus pedas. Pengemasan telah selesai dilakukan dan produk siap untuk dijual. Pemasaran produk telah dilakukan secara offline maupun online. Pemesanan dilakukan dengan sistem pack order sehingga pelanggan dapat memesan melalui nomor WhatsApp, Instagram maupun secara langsung. Berikut adalah testimoni pelanggan yang telah mengkonsumsi produk.